Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup, seringkali kita mengatakan, saya percaya. Mengatakan saya percaya itu tidak cukup, karena ada proses selanjutnya yang mesti kita lakukan. Mencari pengetahuan, mencari pemahaman atas apa yang kita percayai, sehingga kita tidak mudah untuk digoyahkan. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala cinta-Mu yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu taat akan penyelenggaraanmu melalui roh pengetahuan, roh kebenaran, sehingga kami sungguh selalu melakukan kehendak-Mu di setiap langkah hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Saat kita memasuki pekan yang baru, kita semua diajak untuk bertanya dengan diri kita sendiri. Sudahkah kita menerima Roh Kudus ketika kita menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus? Pertanyaan yang dilontarkan oleh Paulus kepada jemaat di mana dia tinggal, di mana dia hadapi waktu itu, menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah menerima atau membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita? Apakah kita akhirnya menjadi percaya? Percaya tidak cukup hanya mengatakan saya percaya, tetapi bagaimana kita terus belajar mencari pemahaman melalui pengetahuan yang ada, melalui buku-buku referensi yang ada. Dan yang utama, yang tidak boleh dilupakan, kita mencari siapa yang kita imani di dalam kitab suci. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali kita mengatakan, ya saya percaya kepadamu, Tuhan, Engkau pun bisa percaya kepadaku. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak mau berproses, kita tidak mau menerima Roh Kudus. Kita tertutup dan merasa diri paling mampu, merasa diri tidak perlu bantuan dari Tuhan, karena dengan kepandaian, dengan title yang kita dapatkan, gelar sarjana S1, S2, semuanya itu perlu untuk kehidupan, tetapi akan menjadi sia-sia ketika kita hanya menjadi sombong, menjadi pribadi yang pandai dan tidak pernah mau belajar menjadi pribadi yang cerdas. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada hal yang sangat menarik, percakapan, dialog antara Yesus dengan para murid. Para murid pun mengatakan, lihat, sekarang engkau berkata-kata dengan terus terang dan tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Lalu Yesus bertanya kepada kita, percayakah kamu sekarang? Kadang kita selalu menuntut bukti, kadang kita selalu menuntut semuanya gamblang. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini mengingatkan saya saat saya akan atau hendak melakukan ujian akhir semester. Kadang saya sebagai seorang murid bertanya, kenapa guru ini tidak memberikan kisi-kisi? Kenapa guru ini tidak memberitahu mana, bagian mana atau bab mana yang keluar? Kenapa? Apakah guru itu jahat? Tidak. Guru tidak memberikan kisi-kisi. Guru tidak memberitahukan soal mana yang akan keluar. Karena apa? Supaya kita berjaga-jaga, supaya kita belajar, dan supaya kita menjadi tahu dan cerdas apa yang kita pelajari selama 1 semester. Begitu pula di dalam beriman. Kenapa semuanya mesti tersingkap setelah kita mau belajar dan menyelami apa yang kita percayai? Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang kita perlu diuji,
perlu untuk masuk di dalam bahasa kiasan. Supaya apa? Supaya kita mampu belajar, mampu menggunakan intuisi hati, sehingga kita benar-benar mampu merasakan dan menemukan Tuhan yang hadir melalui sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada hal yang menarik pada perikop hari ini, baik dalam Kisah Para Rasul maupun di dalam Yohanes. Mereka menumpangkan tangan dan memberkati serta mendoakan. Pertanyaannya, apakah kita pernah mendoakan sesama kita yang baik? Semoga Tuhan selalu menyertai saudara kita. Pertanyaannya, lebih sering mana? Lebih sering kita memohon supaya saudara kita dihukum, ataukah supaya saudara kita diberkati? Semoga hari ini kita menjadi berkat bagi saudara kita dan bukan menjadi kutuk. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hidup adalah kumpulan-kumpulan pilihan. Dan pilihan itu akan menjadi bermakna ketika kita memilih dengan bijaksana dan memberikan makna yang istimewa. Sehingga anak cucu yang akan membaca catatan-catatan lembaran kehidupan kita akan menjadi berbahagia karena dia lahir dari keluarga yang hebat, iman yang kuat. Selamat beraktivitas, selamat memasuki pekan baru, tetap tinggal di rumah, utamakan kesehatan dan cara hidup yang sehat. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.